إله إلا الله محمد رسول الله. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Yang pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat yang diberikan kepada kita semua, termasuk nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir di majelis sidang Jumat rahimakumullah sebagai salah satu ikhtiar kita untuk memenuhi kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Yang kedua, marilah kita mengaturkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menjadi kaum muslimin yang meneruskan perjuangan beliau, perjuangan dakwah beliau, menyebarkan Islam menjadi rahmatul lil alamin bagi segenap alam. Sebagai khatib, kami mewasiatkan diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian, marilah kita tidak jemu dan tidak bosan berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan semampu kita, sesuai kondisi kita, berusaha menjalankan apa yang telah Allah perintahkan, dan semampu kita, sekuat kita berusaha meninggalkan memang apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini kami ingin menyampaikan satu tema berkaitan dengan lingkungan hidup. Bagaimana Islam memberikan koridor kepada kita berkaitan dengan interaksi kita terhadap lingkungan hidup. Karena sesungguhnya dalam ayat disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, disebutkan bahwa sesungguhnya diutusnya Nabi Muhammad SAW dan tentu saja pengikut-pengikutnya yaitu kita adalah menjadi rahmat bagi semesta alam. Karenanya dalam mukadimah tadi kami bacakan satu ayat dari surat Al-A'raf ayat ke-56 yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, isu lingkungan akhir-akhir ini menjadi begitu hangat, ya. Mungkin tidak hanya akhir-akhir ini sebetulnya, tapi beberapa tahun terakhir, dan ini adalah hal yang wajar. Karena dikatakan bahwa semakin maju suatu negara atau suatu bangsa, maka
selaras itu pula kepedulian terhadap lingkungan hidup akan semakin naik. Karena yang dikejar adalah tidak lagi variabel primer, kebutuhan pangan misalnya, tapi sudah ke kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier, misalnya kenyamanan hidup. Dan itulah yang sedang terjadi tren di Indonesia. Makin tahun makin kesini nampaknya memang isu lingkungan hidup ini akan semakin diperhatikan, karena masyarakat semakin peduli akan di mana dia tinggal dan kenyamanan seperti apa yang dia cita-citakan. Misalnya di Yogyakarta sendiri, mungkin ini masalah yang terjadi beberapa tahun terakhir berkaitan dengan bagaimana pengelolaan sampah. Kita tahu kapasitas TPST Piungan sudah tidak bisa menampung lagi buangan dari limbah-limbah domestik yang ada di Yogyakarta. Satu lembaga NGO pernah melaporkan satu survei beberapa tahun lalu bahwa produksi per kapita atau per orang sampah harian adalah 0,45 kg. Jadi masing-masing kita, jamaah rahimakumullah, sebetulnya memproduksi kira-kira hampir setengah kilogram sampah per hari. Kalau dihitung jumlah penduduk Jogja ini hampir 4 juta, kira-kira 3.800.000. Maka produksi sampah harian Jogja sebetulnya adalah 1.700 ton. Dibandingkan dengan Jakarta mungkin masih jauh. Jakarta itu hampir 8.000 ton, kira-kira 7.500 ton per hari. Kita 1.700-an ton. Kapasitas TPST Piungan saat masih dibuka jamaah sekalian itu kira-kira bisa menampung 600 sampai 700 ton saja sebetulnya. Apalagi sekarang ditutup. Sehingga sekarang sedang berjuang banyak pegiat-pegiat sampah, mungkin Pemda, bagaimana kemudian mengkompensasi penutupan TPST Piungan ini. Karena kalau ini tidak terselesaikan dengan baik, maka akan sangat maklum kita jumpai di sekitaran jalan-jalan sekitar Jogja. Mungkin jamaah sekalian akan menjumpai tumpukan plastik-plastik yang dibuang secara liar oleh masyarakat. Ini fakta di sekitar kita. Kalau kita bicara fakta nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan bahwa tumpukan sampah tahunan Indonesia itu mencapai hampir 70 juta ton. Problemnya adalah jamaah sekalian, angka recycle kita ini masih di bawah 15%, terutama recycle plastik. Itu masih rendah, belum terlalu tinggi. Dan ini adalah masalah yang senyatanya memang berasal dari kita. Dan ini telah disampaikan di satu surat Ar-Rum ayat ke-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini memberikan indikasi, kalaupun kita tidak nyaman dengan tumpukan sampah di sekitar kita, kalaupun kita tidak nyaman dengan mungkin selokan atau sungai yang kotor, mungkin yang berbau misalnya, itu tidak jauh, tidak bukan sebetulnya adalah bagian dari aktivitas kita sendiri. Dan ini memang sudah disampaikan dalam Quran surat Ar-Rum ayat ke-41 ini. Sehingga ikhtiar itu terus dilakukan. Terus dilakukan. Pemerintah tentu juga membuat undang-undang dan seterusnya, peraturan pemerintah dan seterusnya untuk berusaha mengantisipasi itu. Apalagi sekali lagi tren satu negara yang maju, maka dia akan lebih peduli kepada lingkungan hidup. Kita juga pernah populer di dunia beberapa tahun lalu ketika kita nomor 2 menjadi negara dengan jumlah limbah plastik di perairan setelah Cina, sehingga ada penyu atau hewan-hewan laut yang di perutnya ditemukan residu atau tumpukan plastik. Ini bukan kita ingin mengulik-ulik apa kekurangan kita, tapi moga-moga ini membuka kesadaran bagi kita
bahwa persoalan lingkungan hidup itu persoalan yang urgent dan Islam memperhatikan itu dengan baik. Satu hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya kurang lebih, janganlah salah seorang dari kalian kencing dalam air yang diam, yaitu air yang tidak mengalir kemudian ia mandi di dalamnya. Kepedulian Islam terhadap lingkungan hidup itu sangat tinggi. Islam mengontrol orang per orang, individu-individu untuk tidak sembarangan mengganggu baik lingkungannya atau bahkan tetangganya atau masyarakatnya. Parameter kesolehan sosial itu juga menjadi parameter yang penting dalam sudut pandang Islam. Satu hadis disampaikan, orang terbaik di antara kamu adalah orang yang tetanggamu merasa aman daripadamu gitu. Jadi kalau tetangga kita nggak aman, nggak merasa aman dari keberadaan diri kita karena mungkin takut kita membuang sampah di halamannya, takut kita sembunyi-sembunyi mengalirkan limbah ke pekarangannya, itu berarti kita belum memenuhi kriteria sebagai umat terbaik generasi penerus dari Rasulullah SAW. Karenanya di hari yang baik ini, besok kalau berdasarkan penanggalan sudah masuk bulan Zulhijjah, tadi disampaikan oleh moderator, mari kita kembali melakukan introspeksi jamaah sekalian. Kira-kira apa skala-skala terkecil yang bisa kita lakukan untuk peduli dan lebih perhatian terhadap lingkungan hidup kita. Tidak semata-mata dalam konteks untuk mencapai keamanan dan kenyamanan hidup, tetapi ini memang bagian dari ajaran Islam yang telah diwariskan, yang telah digariskan di Al-Quran maupun anjuran-anjuran dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, di khutbah kedua ini yang pertama kami mengingatkan diri kami pribadi dan jamaah sekalian, mari kita berusaha memanfaatkan setiap waktu yang kita miliki untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang rasional dan memungkinkan bisa kita kerjakan, dan berusaha menjauhi apa-apa yang nyata-nyata telah Allah larang untuk tidak kita kerjakan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagai penutup dari khutbah yang kedua ini, pemerintah sebetulnya telah memberikan banyak koridor berkaitan dengan perhatiannya terhadap lingkungan hidup, seperti ada undang-undang misalnya nomor 32 tahun 2009. Di situ disebutkan ada hak masyarakat itu seperti apa, mendapatkan lingkungan hidup yang baik misalnya. Ada juga kewajiban masyarakat dan peran masyarakat seperti apa yang diharapkan. Nah, Islam dalam hal ini jamaah sekalian juga mengharapkan kita, sebetulnya ketika kita berusaha menjadi pribadi muslim yang baik, maka sebetulnya itu selaras dengan peran kita terhadap lingkungan hidup ya, karena Islam tidak hanya peduli berkaitan dengan kualitas kita terhadap Allah, ibadah kita hablum minallah, tapi juga hablum minan nas dan hablum al kaum, kesalahan-kesalahan sosial itu juga menjadi peran yang penting untuk kita pikirkan. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dari hari ke hari semakin baik dan memberikan kontribusi positif bagi penjagaan lingkungan hidup. Mari kita tutup dengan doa. Inna wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qaudiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aizal islam wal muslimin wansur a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasul